Salam Gimana semuanya, Dimas? Sis Grace. Ya, Opa Ilman. Sehat ya, Salam Opa. semuanya. Ya, luar biasa ada kemajuan Shalom, Owen shalom. ya. Bisa main gitar sekarang ya. Maju terus, Wen. Maju terus. Opa dukung dah. Ya, Pals gimana pun jadinya jalan dulu dah. Melangkah dulu ya dengan iman. Opa juga Shalom Pak begitu. Royke, selamat sore. Ya, shalom, Ya. Shalom, Pak Royke. Shalom, Pak Shalom, Royke. Halo, Pak Royke. ya puji Tuhan. Senang kita kembali lagi ketemu ya. Suara saya cukup jelas terdengar? Jelas banget, Jelas Pak. Pak, jelas. Agak mendem Jelas, dikit, ya. tapi ya. Ya, jelas, Pak. Oke. Apakah sudah berdoa atau belum? Sudah berdoa Pak. Oke. Ya, jadi malam hari ini saya sudah malam, kita beda 1 jam. Kita akan membahas tentang pelayanan pastoral kepada orang berduka. Ya, saya seperti yang saya sampaikan waktu-waktu yang lalu, tentu dalam teologi praktikal ini kita akan membahas teori-teori pendapat dari orang-orang yang kompeten ya, secara ilmu. Tetapi saya percaya juga Bapak Ibu sini rata-rata sudah terjun dalam praktek pelayanan kepada orang yang berduka. Jadi kuliah ini tentu sebagai satu diskusi bersama ya. Diskusi bersama, Bapak, Ibu, Saudara bisa tetap juga memberikan peran untuk mendiskusikan hal-hal mengenai pelayanan kepada orang yang berduka. Ya, saya memang mengambil dari tulisan Dr. J.L.C.H. Adineno, ya, baik pelayanan kepada orang sakit kemarin, kemudian ini pelayanan orang berduka. Dia cukup menulis panjang dari buku ini, jadi mungkin kita akan alokasikan 2 kali pertemuan. Jadi jika sudah ada yang bisa membuka PowerPoint, bisa share di sini. Kita akan bahas satu persatu mengenai topik pelayanan ini. Ada 3 bagian sebenarnya yang penting untuk kita lihat. Next. Yang pertama, pengertian tentang berduka dan situasi, ya, situasi orang-orang yang berduka. Karena peranan orang-orang berduka juga, maksudnya orang-orang yang dilayani atau mengalami fase kedukaan ini penting juga untuk kita lihat demi keberhasilan dari pelayanan kedukaan ini. Kan intinya penghiburan, kemudian doa, dan bagaimana orang itu bangkit ya secara mandiri untuk mengalahkan, katakanlah ya, situasi atau keadaan dukanya. Sama seperti konseling ya. Kita hanya satu pelayanan konseling atau pelayanan pastoral konseling, pastoral untuk yang berduka, itu membantu orang tersebut untuk bangkit mengatasi, bukan mengatasi ya, mengalahkan ya, overcome keadaan atau situasi atau pribadi yang ada dalam kedukaan. Jadi kita akan lihat pengertian dan situasi-situasi mereka. Kemudian yang kedua tentu pelayanan terhadap orang yang berduka. Ya, kalau saya mengutip atau mengucapkan atau tulisan ini menulis tentang pastor bertugas, itu artinya pastor artinya hamba Tuhan atau tim pelayanan pastoral, ya, supaya satu pengertian istilah. Dan yang ketiga kita akan melihat tentang syarat-syarat dari percakapan atau keadaan di mana
pelayanan itu membantu orang-orang yang berduka. Jadi ada prasyarat ya, kira-kira begitu ya. Orang berduka syaratnya kita layani dengan ada paling tidak ada tiga bagian besar lah ya yang akan ditangani dalam situasi orang berduka. Nah, ada prasyarat atau syarat-syarat untuk bisa melakukan percakapan-percakapan yang membantu orang-orang yang dalam kedukaan. Ya, mungkin salah satu syarat misalnya akan disinggung tentang iman, ya, atau syarat peduli. Jadi empati. Jadi untuk melayani orang berduka, kita misalnya memberikan konseling, tetapi di belakang konseling itu adalah kita harus memiliki satu empati. Dan itu yang akan menentukan keberhasilan pelayanan kepada orang yang berduka tersebut. Oke? Nah, baiklah. Saya akan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu tentu bertanya dan berdiskusi ya dari poin-poin yang tentu akan dipaparkan ini. Oke, kita mulai dengan pertama pengertian tentang kondisi atau keadaan berduka. Ya. Nah, kedukaan yang mungkin kita sering mengistilahkan mengalami satu penderitaan, ya kan? Nah, biasanya digunakan istilah ini untuk hal-hal atau berupa hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita alami, ya, kemudian kita rasakan sebagai sesuatu yang bisa dikatakan rupa-rupa itu bisa disimpulkan kerugian, gitu ya, kehilangan, kan kita merasa rugi. Kita berduka, ya, paling umum adalah kehilangan orang yang dicintai. Makanya ibadah penghiburan, pelayanan terhadap keluarga yang mengalami kedukaan, ya, orang-orang yang berduka begitu ya, kita namakan ibadah penghiburan atau kita sering menyebut dengan keluarga yang berduka. Nah, jadi ibadah ada yang menyebut kedukaan, tetapi kita menggantinya dengan kata yang positif ya, ibadah penghiburan ya, atau ibadah penguatan ya, penguatan. Bahkan ada yang lebih ekstrim ya, ibadah ucapan syukur gitu ya, karena mungkin merangkum dari penguatan, penghiburan ya, dalam segala hal kita mengucap syukur ya, termasuk kehilangan orang yang dicintai. Jadi memang kedukaan itu paling umum atau paling biasanya disematkan, dikenakan kepada orang-orang atau katakanlah keluarga yang baru kehilangan ya orang yang mereka cintai, dalam hal ini kematian tentu. Jadi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, definisi tentang kedukaan itu kan yang dialami atau dirasakan sebagai satu kerugian, ya, kita kehilangan orang yang dikasihi. Kedukaan sebenarnya adalah sikap atau reaksi kita terhadap kematian yang orang yang kita cintai, ya. Harus diakui kadang kita melihat kematian yang orang yang tidak terlalu kenal ya, mungkin tidak ada merasa berduka ya, walaupun sebagai tata krama ya kita tetap mengatakan wah kita turut berduka melihat atau kematian seseorang begitu. Tapi kalau kita nggak kenal kan, harus jujur kita tidak seperti merasa kerugian ya, kita tidak merasa kehilangan ya. Ini terlepas dari istilah kita harus berempati juga kepada orang walaupun kita nggak kenal ya, misalnya dia mengalami kecelakaan dan sebagainya. Tetapi kedukaan adalah satu sikap reaksi terhadap orang yang kita cintai. Kita berduka karena mungkin kita tidak bisa
atau seseorang yang tidak bisa melupakan. Ya, makanya kadang-kadang anak-anak walaupun dia melewati kematian ayahnya, dia sepertinya tidak berduka karena dia tidak mungkin belum punya sense mengingat ya atau merasakan yang lebih dalam. Tetapi orang dewasa yang sudah mengalami merasakannya itu sulit melupakan. Nah, kalau kehilangan dia berduka karena kita mungkin atau kita menginginkan orang itu masih tetap bersama-sama dengan kita. Ya, kira-kira ini definisi kedukaan yang dimaksud. Walaupun kedukaan bukan saja terbatas pada apa yang kita rasakan, kedukaan juga mencakup apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita ingini atau kita kehendaki, dan juga kadang-kadang sampai itu mempengaruhi keadaan berduka ini sampai mempengaruhi terhadap apa yang kita lakukan atau kerjakan. Ya, ada orang yang sangat merasa sangat kehilangan sampai dia itu ya nggak bisa kerja gitu ya, karena selalu teringat ya terngiang-ngiang, jadi duka yang terlalu mendalam begitu, sehingga dia sampai mempengaruhi produktivitasnya, dia nggak bisa konsen ya, dia selalu merasa sedih dan dia sudah tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan normal ya. Jadi memang keadaan berduka ini sesuatu yang cukup serius untuk benar-benar kita tangani ya. Jadi bisa dikatakan dalam pelayanan pastoral pengalaman kita mungkin penghiburan kepada orang berduka ya, selain setelah perkunjungan atau pelayanan kepada orang yang sakit, maka pelayanan kepada orang yang berduka kehilangan itu salah satu pelayanan yang utama ya dalam pelayanan pastoral ya. Begitu sebuah gereja berdiri, biasanya dia akan berurusan dengan ibadah-ibadah penghiburan ya, menghibur seseorang ketika dia merasa kehilangan atau dia merasa permasalahan dalam kehidupannya ya. Bahkan berduka itu bisa juga sampai kepada seseorang itu bukan cuma kematian, tetapi sampai misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan misalnya divorce, ya perceraian, kehilangan istri atau suami, itu juga masuk di dalam kondisi duka. Next. Orang-orang yang menanggung kedukaan membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, di mana mereka sekarang berada. Ya, jadi pasca kehilangan, dia butuh menyesuaikan diri dengan suatu situasi-situasi yang baru. Jadi hal yang pertama kita lihat memang masalah waktu ya. Jadi ada waktu untuk bisa kesembuhan itu terjadi. Tapi masalah kedukaan juga bukan cuma masalah waktu, tetapi juga membutuhkan aktivitas-aktivitas yang perlu dia terus kerjakan, ya, supaya dia bisa melalui saat-saat kedukaan tersebut. Situasi-situasi orang berduka ya, kita lihat orang yang menanggung kedukaan tidak bisa atau tidak begitu saja bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru dia berada. Kalau dia tidak benar-benar menyadari keadaannya dan menyadari situasi yang baru yang harus dia lalui. Jadi ia harus aktif, harus melakukan sesuatu. Dalam hal ini dia harus juga berusaha untuk mencerna ya
Ada waktu dia mesti merenungkan kehilangan-kehilangan itu. Jadi sebenarnya paling pertama-tama yang penting untuk kita mengerti tentang pelayanan kedukaan ini, seseorang yang berduka itu harus turut bekerja dalam proses. Sehingga akhirnya ia dapat menerima situasi yang baru, ya, tanpa orang-orang yang mungkin dia cintai, ya, yang sudah hilang, katakanlah dalam kehidupannya. Jadi sama seperti prasyarat untuk konseling, orang itulah yang harus menyadari dan mau konseling. Ya, kira-kira begitu. Demikian juga dengan orang yang berduka. Dia itu harus terlibat proses untuk melewati keadaan-keadaan keberdukaan itu. Jadi memang dalam pelayanan kedukaan itu sebenarnya membutuhkan banyak energi, ya, banyak tenaga yang harus diberikan, ya, demi pemulihan, penghiburan orang-orang yang berduka. Nah, ini sangat penting sekali, Bapak Ibu, karena dalam pengalaman pelayanan, ya, dalam satu gereja itu seorang pelayan, pastor, dan pelayan-pelayan yang lain itu jangan sampai pernah melewatkan, ya, orang-orang yang berduka. Karena ini dalam pelayan, ini kan dalam praktek pastoral, ya. Itu sangat krusial bagi keluarga-keluarga. Ya, jadi misalnya dia kehilangan salah satu anggota keluarganya. Pertama-tama tentu dia membutuhkan perhatian, ya kan? Nah, ini perlu tenaga dan energi untuk benar-benar bisa melayani. Dan pelayanan itu sangat penting bagi orang yang berduka. Bahkan ada orang-orang yang terikat dalam satu pelayanan ke gereja, terikat dalam gereja, karena dia merasa waktu dia mengalami saat-saat duka itu, gereja sangat peduli. Ya. Gereja dan timnya sangat sigap dalam melayani mereka. Ya. Kadang-kadang kan harus diakui, ya, kalau kita misalnya, ya, memiliki gereja yang tidak terlalu besar, ya, pastikan setiap keluarga ada momen di mana mereka kehilangan orang yang dikasih. Kadang-kadang bukan anggota keluarga juga, maksudnya keluarga inti, kadang-kadang adiknya. Tapi misalnya, ya, ada seseorang yang adiknya itu atau kakaknya itu sudah dianggap sebagai orang tua. Bagi kita misalnya pastor, dia kan ada priority, ya kan? Misalnya yang meninggal, kalau keluarga inti jemaat tentu dia akan hadir. Ya, walaupun kadang-kadang juga pastor karena saking banyak gitu, ya. Apalagi kan duka kan nggak bilang-bilang, ya, Pak Elman, ya. Nah, itu yang problem, ya. Kadang-kadang tolong dong melayani kedukaan. Aduh, saya ada jadwal, saya sibuk ini. Harusnya ngomong jauh-jauh hari dong. Mana ada orang duka ngomong jauh-jauh hari? Nggak ada. Dia nggak peduli kita lagi ada acara keluarga kek, gitu, ya. Kita lagi nggak mood. Ya, ini kan kita bicara pastor. Pastor kan paling pendeta, gembala, apalagi yang sudah pengalaman gembala. Ini kan kita diskusi pelayanan pastoral ini. Ini pelayanan praktika. Gembala kan cuma satu di gereja. Jemaat waktu dia mulai rintis 5 keluarga. Nah, itu udah banyak. Ada yang baru dia rintis 2 keluarga. 1 meninggal, dia cepet. Karena hitungannya baru jari. Betul nggak? Anjingnya mati pun, kalau anjing kesayangan, jangan salah loh. Makanya saya bilang tadi, kedukaan kadang-kadang bukan cuma orang, barang
Ada anjing sudah panggil mami, dia mati, gembala nggak peduli, wah, dia pindah gereja, ya kan? Walaupun ya kita bisa tuduh dia, wah nggak dewasa, tetapi itu fakta. Dia merasa dia kehilangan pemimpin rohaninya yang menjaga-jaga atas jiwanya, tidak mempedulikan dia pindah. Nah, ini memang situasi berduka ini, makanya dalam buku ini cukup panjang membahas tentang kedukaan. Ya. Boleh bertanya nggak, Pak? Silakan. Kalau jadi gini, kan kadang-kadang kita sebenarnya ada uang duka juga ya, Pak ya, di setiap gereja itu ya. Ada uang kedukaan. Duka, maksudnya? Kayak uang ya apa ya, kayak semacam uang kedukaan gitu, kayak uang apa ya, jenis kayak diakonia tapi untuk kedukaan apa ya istilahnya ya, uang duka. Untuk uang duka ya. Nah, kalau itu ada kriterianya nggak sih Pak sebenarnya, atau bebas aja kalau gereja mau ngasih atau seperti apa ya Pak? Ini menyangkut pelayanan kedukaan. Makanya sebenarnya salah satu pelayanan kedukaan ini cukup sangat penting untuk pastoral ya. Ini salah satu basic ya, salah satu dasar. Yang ditanyakan Yuda tadi, Pak Yuda, uang diakonia, ada gereja yang nggak punya, ada gereja yang punya, ada gereja yang tidak mengalokasikan khusus. Jadi punya, tetapi sebenarnya tidak ada alokasi khusus. Artinya tidak ada pengumpulan khusus. Kalau ada yang meninggal, barulah dikeluarkan sebagai uang diakonia. Tapi kadang-kadang kan kalau tidak dalam hubungan yang kuat, itu uang itu tidak keluar, ya kan? Jadi banyak gereja-gereja yang bertumbuh bagus karena dia seimbang, khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, tapi waktu duka dia juga bagus. Saya melihat ya rata-rata contoh pelayanan gereja kami itu, kalau memang orang berduka yang nggak mampu itu bisa disupport sampai peti, sampai paket kedukaan. Wah, itu membuat jemaat itu militan. Karena bayangkan aja kan, orang yang dia kasihi tiba-tiba meninggal, dia nggak punya uang untuk menguburkan misalnya kan wah itu kan problem banget. Misalnya dia dari rumah sakit mau keluarkan bawa ambulans saja nggak ada uang, contoh ya. Wah itu kan kalau ada gereja yang bisa menangani itu, waduh, dia akan sangat militan dan imannya itu tertanam di gereja itu. Kira-kira komitmennya tinggi. Nah, itulah kenapa yang seperti yang Pak Yuda tanyakan, itu jadi sangat masalah. Uang duka. Terus kriterianya apa? Jadi ya kalau saya jawab, tergantung gereja masing-masing, Pak Yuda. Kriterianya berbeda-beda. Kalau saya bisa kasih ilmu, ya, Bapak Ibu, kalau kami menerapkan suatu pelayanan kedukaan, kriterianya adalah cuma satu. Ya, dana duka itu untuk orang yang perlu dibantu. Makanya kami menerapkan satu jenjang. Jadi misalnya kalau dia meninggal, jemaat kul, gembala kul yang memberikan rekomendasi. Siapapun dia. Jadi nggak pakai kriteria misalnya pengerja dibantu, jemaat dibantu, keluarga yang lain tidak. Nah, kita nggak begitu. Sebab kadang-kadang kan misalnya pengerja, memang ada yang perlu dibantu, tapi ada kan yang sudah kaya. Artinya sebenarnya dia mampu. Ya kita nggak perlu mengeluarkan uang yang besar. Kenapa? Karena itu kan diakonia untuk yang tidak mampu. Nah, itu. Jadi kriterianya cuma satu kalau kami, tidak mampu. Jadi kalau dia tidak mampu, jangankan dia pengerja, jemaat, orang lain pun, kami beberapa kali menguburkan orang muslim. Karena dia tidak mampu dan mereka tahu ada gereja yang mau, bunyi mereka minta. Kita layani. Karena gereja datang untuk menjadi terang. Jadi jangan sampai tolong layani. Wah, dia jemaat siapa? Gitu ya. Kalau dia sudah nggak ada
memang betul ya, secara administrasi tentu kita akan perlakukan itu. Tetapi kalau sampai memang mepet, iya Pak, tapi dia nggak mampu, nggak ada saudara, dia memang belum jemaat, tapi ya tidak ada yang bisa menanggung hidupnya. Kalau sudah dikonfirmasi beberapa orang, walaupun dia di luar jemaat, kita bantu. Karena ini mempengaruhi keluarga-keluarga yang hidup lainnya yang mungkin ya juga nggak mampu untuk dia mengerti kesaksian gereja yang kuat. Ya, jadi kalau tanya kriteria tergantung masing-masing gereja ya. Makanya ini sering dipertanyakan. Nah, jadi kita harus kuat di dalam pelayanan orang berduka ini. Ya, ini yang saya hubungkan dengan memang banyak tenaga, banyak energi yang harus dihabiskan di situ. Kita harus jujur ya. Waktu, ya, uang. Nah, memang lebih baik memang setiap gereja itu ada pengumpulan dana khusus. Jadi ada dana cadangan. Jadi tiba-tiba ada masalah kedukaan bisa diarahkan ke sana. Tapi kriteria tentu masing-masing gereja punya kriteria. Ada yang gereja kriterianya pengerja yang dibantu sekian persen. Ya kan? Jemaat dibantu sekian persen. Atau jumlahnya ada yang gampang langsung, misalnya setiap kematian kedukaan dibantu 1 juta ya, tanpa melihat apapun ya keluar 1 juta itu contoh ya ada kriteria-kriteria. Tapi ada juga yang kalau kami ada batas standar, misalnya kalau dia nggak mampu bahkan sampai penguburan ambulans peti ditangani, jadi sekitar 4 jutaan ya kan, itu standar. Kalau dia ada yang menyumbang misalnya ya mungkin akan lebih ya bergantung dia gitu ya. Yang penting kita kasih standar. Itu pun nggak semua harus kita kasih standar ya. Kita sekali lagi lihat kemampuannya. Nah biasanya memang kalau nggak mampu kita bantu dengan standar ya. Nanti mungkin akan berkembang pertanyaan di hal lain. Gimana Pak Yuda? Cukup menjawab? Cukup Pak. Jadi sebenarnya bukan yang diukur itu bukan dukanya ya, tapi kalau masalah uang ya Pak ya. Berarti masalah kemampuannya ya Pak. Maksudnya kayak orang ini nggak mampu atau memang perlu dia mengeluarkan banyak uang dan perlu disupport gitu ya. Betul. Kalau yang uang ya, kalau yang khusus uang ya maksudnya. Ya. Betul. Oke Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Jadi memang membutuhkan tenaga dan energi, ya itu dari kalimat itu saya kembangkan, termasuk uang kita, waktu kita. Jadi kalau saya lanjutkan tadi, ada pastor yang dia baru punya 2 keluarga, dia mampu tangani. Tetapi pada waktu dia sudah 50 keluarga, pastornya cuma siapa? Cuma 1 juga kan? Kan nggak bertambah, 50 jemaat kan gembalanya nggak jadi 2. 500 keluarga. Dari ribuan jemaatnya, gembalanya kan nggak bertambah. Kematian kan sesuatu yang pasti. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba dia lagi pergi keluar kematian? Itu sangat krusial sekali. Makanya segera bentuk tim untuk pelayanan kedukaan ini. Karena sampai ada orang jemaat yang kepahitan, gembala nggak adil. Ya. Keluarga jemaat meninggal, gembala datang. Kami sudah pelayanan, gembala nggak datang. Coba, ada keluarga yang meninggal. Keluarganya maksudnya. Kami sudah pelayanan. Akhirnya dia mundur dari pelayanan. Ya, jadi memang butuh tenaga dan energi yang besar untuk pelayanan kedukaan ini. Ya, hati-hati. Ini salah satu basic dan kita harus benar-benar menaruh perhatian. Karena waktu dia melewati duka itu kan nggak gampang. Orang yang masuk dalam perhatian, memperhatikan dia akan terikat. Jadi ini bukan strategi untuk mengikat jemaat, tetapi kita memandang ini sebagai satu pelayanan yang penting. Ya, pelayanan yang penting kepada
jemaat di mana ketika mereka mengalami saat-saat yang berduka. Jadi situasi yang kita kan lagi membahas situasi orang berduka itu kan nggak gampang. Walaupun kadang-kadang kita harus akui dia akan sembuh secara waktu berlalu, ya. Tetapi tugas gereja panggilannya untuk melayani mereka. Oke? Dari situasi-situasi orang yang berduka, ada yang mau sampaikan mengenai ini? Situasi. Ya, berbagi Pak, boleh Pak? Ya, Pak Elman, silakan. Shalom Mbak. Mungkin juga ada cara yang mungkin masing-masing gereja macam-macam ya, seperti yang Bapak ceritakan tadi ya. Ada yang punya funds atau ada yang punya tabungan kematian, ya toh. Terus melihat keluarganya dari levelnya ya, level sosialnya, yang mampu, sedang dan nggak mampu ya. Tapi ada satu hal juga Pak yang dulu saya praktekkan waktu masih di Indo, ya. Karena kita tahu di Indo itu kan ada itu ya, ada yayasan kedukaan ya, kedukaan seperti Tabita sama yayasan Dana Kami. Nah, kami itu saya daftarkan gereja kami ke yayasan Dana Kami, Pak. Jadi sangat membantu. Jadi setiap ada yang meninggal, ya karena tiap bulan kami bayar premi atau iurannya ke yayasan Dana Kami, ya dalam peti yang mana level yang peti yang kurang, yang sedang dan juga yang wah gitu petinya Pak, bervariasi. Tapi ambil standar aja sih, karena gereja kami waktu di Indo tuh gereja yang sedang ya, termasuk sedang ke bawah lah. Nah itu banyak membantu Pak. Ada yang dadakan, kan Bapak bilang tadi kalau meninggal kan ada yang dadakan, kita nggak bisa tanya dulu ya mau meninggal kapan ya. Kadang-kala tengah malam, kadang-kala pagi-pagi, siang, ya tuh. Nah, kalau begitu ada yang meninggal, tinggal telepon ke Dana Kami. Gitu. Kami mau ke sana, mau melihat peti yang bagaimana, gini segala macam. Di perlengkapannya dipenuhi semua, Pak. Jadi kita nggak keluarkan lagi dana ekstra atau dana untuk peti pemakaman. Dia mengurus sampai di Pondok Rangon ibaratnya begitu Pak, yang standar tadi. Jadi semua diurus sama yayasan itu, gitu loh. Nah setelah selesai nanti mungkin ada uang duka itu terakhir buat yang berduka lah Pak. Sekedarnya itu juga nggak ditentukan. Ya terserah tuntunan Roh Kudus saja berapa dikasih ya di suasana keluarganya. Dan itu berjalan bertahun-tahun, ternyata sangat efektif ya Pak Royke ya. Kalau kita jadi anggota yayasan kedukaan gitu loh Pak. Nah, itu aja mungkin saya boleh berbagi. Makasih Pak. Oke, baik, betul seperti yang Pak Elman sampaikan ya. Memang kita belum maju ke hal itu, tapi kita memang lagi membahas situasi orang berduka. Tapi memang apa yang disampaikan oleh Pak Elman itu benar. Walaupun kita juga lihat lokasinya. Karena contoh ada lokasi yang tidak ada terjangkau dalam pelayanan tersebut. Ya. Kalau saya coba tanya, Pak Elman gerejanya ada di Jakarta dan seputaran kota Bekasi. Jakarta Pusat. Betul. Kalau Jakarta sudah tersedia, kota Bekasi juga sudah tersedia. Tetapi contoh Kabupaten Bekasi belum ada, Pak. Karena itu dikonekkan dengan penguburan yang dari pemerintah ya, murah. Ya, jadi memang sudah diurus dan ada satu sistem yang memang agak ya itu praktikal teknis ya. Jadi misalnya daftarkan 100 orang, betul ya Pak Irman ya. Bayar iuran sekian setiap orang. Ya. Kalau dia meninggal digantikan lagi orang ya. Jadi tetap 100 setiap bulan ya. Dalam kontrak. Nah, itu memang perlu ya secara teknis lah ya. Tapi betul yang seperti Pak Irman sampaikan,
Mending kalau kita terjangkau sampai ke sisi itu, lakukan itu. Itu kalau kayak sakit itu kemarin kita bahas itu pelayanan BPJS. Sebenarnya itu wajib ya, karena begitu kita ya dalam keadaan sulit ya biasanya kalau duka kan sudah sakit mengeluarkan banyak uang, tiba-tiba meninggal. Nah itu pengurusannya itu kalau sudah kita bayar iuran dengan rutin, ya itu sangat membantu memang. Walaupun memang ada kesulitan juga akan dialami situ dalam penagihan iuran ya. Kadang iuran juga mesti gereja siapkan dana cadangan untuk menelangin ketika orang-orang mungkin terlambat membayar iuran ya atau tidak mampu membayar iuran. Sebab memang kalau kita nggak ikut itu, ya kita akan mengeluarkan dana yang lebih besar dan pengurusan yang lebih sulit. Misalnya mencari peti dan sebagainya ya. Kalau itu memang ada yayasan lain yang mengurusnya, jadi bukan kita ya. Transportasi Pak yang sangat makan uang Pak, maaf. Transportasi Betul. Pak. Bolak-balik, pengangkutan, segala macam itu. Betul. Belum di pemakamannya nanti untuk orang-orang yang gali kubur. Wah, itu sangat. Tapi ya, Pak Elman, lumayan. kalau saya tanya itu kuburan itu dipilih sendiri ya? Atau dipilih oleh yayasan kan ya? Oh, yayasan Pak. Kita udah nggak Ya, mau karena itu satu paket gitu loh Pak. ya dia yang Satu menentukan paket ya. aja. Kita tahunya bersih gitu loh Pak. Ya, Yang penting lokasi-lokasi di mana penguburan. Ya. lancar iurannya tiap bulan aja. Nah, itu dia, itu maksudnya. Semua ada hubungannya dengan iuran ya. Betul, Pak. Kalau Betul. lancar iurannya, lancar juga ininya. Penanganannya ya. Iya, Ya, iya. memang situasi orang berduka ya tidak lepas juga dari keuangan. Nah, tapi sekali lagi kita harus bijaksana, lebih baik kita mengurus ya, mempersiapkan iuran-iuran yang model begitu. Kalau ada yang bertanya, bisa nggak gereja kita adakan sendiri? Bisa juga, tapi memang lebih sulit. Lebih baik yang seperti Pak Eman tadi, kerjasama dengan memang yayasan yang sudah profesional di bidang itu. Biasanya mereka sudah punya link rumah duka, link dengan ambulans, link dengan harta. Bekasi itu kan tempatnya sudah semakin sempit. Nah itu perlu disiapkan. Saya ingatkan aja ya, misalnya di San Diego itu untuk beli tanah itu aja sudah 40-an juta lebih, paling murah. Biaya penguburannya sudah 22 juta, cuma biaya untuk acara. Jadi sekali kita menangani itu satu orang itu 60-an juta untuk biaya penguburan ya. San Diego mahal Pak memang. Tapi memang kalau memakai menengah ke atas. Iya. Iya, betul. Dan kalau untuk yang pemerintah yang saya tahu memang lebih murah. Kalau nggak salah ada di tempat kami itu iurannya itu untuk 5 tahun itu cuma 500.000 sampai 1 juta. Ya, itu aja yang dibayar. Kemudian ya tentu peti dan ambulans itu ya tergantung jaraknya ya, jauhnya dan biayanya. Tapi maaf Pak, kendala masalah keuangan dibandingkan tadi, kalau kita nggak kerjasama menjadi members dari yayasan kedukaan, ya, kalau kita nggak jadi membersnya itu lebih repot Pak. Karena begini, meninggal ini kan kita nggak bisa ada janjian. Kadang-kala sebulan 2, 3 orang, kadang-kala banyak, kadang-kala mungkin nggak ada sama sekali. Jadi persiapan kita kadang-kala ya maaf ya Pak, masing-masing gereja kan beda-beda. Ya, lebih sibuk. Ya, belum kita cari dana, belum kita sibuk sana sini. Ya, tapi kalau kita sudah menjadi anggota suatu yayasan, itu cuma sibuknya cari iuran tiap bulan aja Pak. Jadi untuk segala macam kita nggak mau tahu. Itu lebih efektif, lebih efisien gitu loh Pak. Dan lebih irit sebenarnya tuh Pak. Sebenarnya.
Kalau nggak Gitu, salah Pak. satu Makanya orang saya bayar pernah berapa? coba dulu yang kayak punya bapak itu 100 saya ribu. coba dulu, repot banget saya, Pak. Ya, repot banget saya. Ngurus sana sini, belum ngadain dana transportasi bolak-balik. Nah, ternyata kami coba masuk members yayasan kedukaan, ya. Ternyata sibuknya hanya pertama doang. Nah, kesananya sudah enggak, dan cuma tiap bulan ya kita bisa mengadakan dana diakoni aja, kita alokasi untuk bayaran premi dulu gitu loh. Jadi ya lebih gampang, lebih mudah, Pak. Ya, dari kebanding tidak jadi anggota members begitu loh, Pak. Itu ya pengalaman saya, Pak. Makasih, Pak. Betul, betul, sangat betul. Gereja sangat terbantu sama pribadi orang itu ya. Contoh dia bayar iuran 100 ribu setiap bulan. Kalau nggak salah nggak sampai 100 ribu ya Pak Elman. Nggak sampai, Pak. Dulu nggak sampai. Tahun 80-an Nah, dulu waktu saya masih di Indo betul. dulu. Sampai 90 awal. Nggak sampai, Pak. Ya, Paling 10.000, 15.000 paling dulu, Pak. betul. Jadi dia misalnya baru bayar iuran katakanlah 25 ribu. Iya. Baru 10 kali bayar iuran 250 ribu. Iya. Ada kedukaan. Sudah Iya. bisa mengcover sekitar 3 jutaan, 4 jutaan. Belum Boleh 5 repotnya ya. juta, ya betul, 5 Pak. juta, Nah, betul. betul. Oke. Baik. Terima kasih. Kita Iya, Pak. mau maju terus atau ada yang mau masih bertanya tentang situasi berduka? Ini memang dalam keadaan ini membahas kejiwaannya ya, dalam kondisi keluarga. Ya Pak, Tidak mau itu nanya masalah Pak. tadi. Silakan Pak. Sorry, Peter. Ya, Owen. ya Pak, oke. Aku izin oke Pak ya, karena ada beberapa hal di ini Pak, aku mau nanya Pak kan soal situasi orang saat berduka ya Pak ya. Nah, itu kan kadang-kadang banyak banget contoh yang seperti benar-benar benar-benar panik, histeris, sedih banget ya Pak ya. Dan bagaimana Pak sebagai apa ya, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kakak, mungkin kita bisa menghibur mereka. Padahal dalam arti gini Pak, kadang-kadang tuh kalau kita lihat keadaan mereka tuh pasti kadang soalnya dalam kata gini, ada yang sampai ada sampai depresi, ada yang sampai stres, benar-benar kaget, dan pada saat dalam keadaan peti mau ditutup pun sampai ada yang udah rela, ada yang belum, bahkan sampai ada yang jatuh pingsan ya Pak ya. Itu bagaimana supaya sebagai keluarga, sebagai teman tuh bisa menopang, bisa menguatkan mereka ya Pak ya. Itu sih Pak, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan Owen tentu nanti akan maju ke depan ya. Bagaimana pelayan tugas kita, fungsi kita untuk melayani orang-orang tersebut ya, berkaitan dengan situasi yang dia alami tentunya ya. Nanti akan kita jawab ke depan. Tetapi di awal sebelum kita sampaikan itu atau saya sampaikan, kita perlu juga harus menyadari ya dengan iman ya. Dan ini dalam pengalaman, walaupun memang mungkin ada orang-orang yang sempat mengalami depresi, ya tertekan gitu ya, merasa sedih, tetapi kita harus juga tahu bahwa proses kedukaan bukanlah peristiwa atau kejadian abadi, ya kan, yang terus-menerus berlangsung tanpa akhir. Ia akan berakhir, tetapi ia membutuhkan waktu dan aktivitas. Jadi hal ini harus kita ingat. Kalau kita melayani orang-orang dalam kedukaan, bagaimana caranya? Nanti akan kita jelaskan ke depan. Tetapi percayalah, kadang-kadang kita melihat, setelah waktu berlalu, dia bisa juga loh melewati saat-saat itu, ya kan? Karena juga Tuhan punya banyak cara, ya, untuk ya kita berusaha dengan cara kita, dengan strategi kita. Tapi banyak juga kan peristiwa kedukaan kan akhirnya kembali lagi ke diri sendiri. Begitu dia merenung, dia bisa mencerna, ya, pemulihan itu bisa berlangsung juga, bangkit juga, ya. Jadi kadang-kadang kita juga lihat ya, doa di depan peti, sampai nangis-nangis, pingsan-pingsan, ya kan? 6 bulan menikah lagi. Penyembuhan itu mungkin begitu cepat yang kita nggak duga. Dia melupakan dengan cepat juga, ya. Ya itu kan seperti satu candaan, tetapi juga
secara tidak tertulis menyatakan bahwa seseorang juga punya cara untuk menyembuhkan dirinya. Ya, walaupun memang dalam momen kedukaan itu, ya, kita tentu perlu melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu. Nah, akan kita maju. Apa-apa yang kita lakukan, ya. Berharap ini akan menjawab pertanyaan dari Owen dan merangkum pelayanan-pelayanan kedukaan itu. Coba PowerPoint next. Oke. Pelayanan kepada orang berduka. Nah, sebenarnya kita akan mulai bukan dari pastor. Yang saya katakan tadi, kalau saya sebut pastor itu menyangkut tim pelayanan kedukaan maksudnya, ya, atau seseorang yang melayani kedukaan. Tetapi kepada orang itu sendiri dulu, ya, kita lihat. Yang pertama, orang itu harus menerima, baik secara rasional maupun secara emosional, kehilangan yang diderita. Pengakuan yang rasional akan kehilangan yang diderita itu sangat penting. Sebab hanya dengan jalan itu saja orang-orang yang bersangkutan atas suatu cara yang real, yang nyata, dia akan dapat melanjutkan kehidupan. Jadi bisa disimpulkan ada 3 hal yang harus dia, maksudnya yang perlu dia lakukan atau dia respon. Pertama, dia harus menerima dulu, ya, keadaan kedukaannya itu. Sebab memang sulit kalau dia nggak menerima ya. Ini akan sulit. Yang kedua, dia perlu proses mencerna. Jadi perlu kayak cooling down. Jadi jangan histeris dan emosional, tetapi dia perlu mencerna perasaan-perasaan, emosi-emosi yang campur aduk, yang problematik, gitu ya. Bagaimana perasaan-perasaan itu harus hayati, dan mengapa mereka mesti menghayatinya. Jadi artinya misalnya dia harus mencerna, kok perasaan saya sangat kehilangan ya. Kan kadang begitu ya. Contoh ada seorang ya, pada waktu dia muda, katakanlah ya, dia kehilangan suami, misalnya begitu ya. Dia merasa kehilangan. Tapi pada waktu dia sudah semakin tua, gitu, dia kehilangan salah satu anggota keluarga, bukan suami, bukan anak, misalnya kakak, gitu. Tapi kok dia merasa, kok saya sangat kehilangan ya? Kenapa ya? Nah, ya mungkin kan dia perlu mencerna perasaan-perasaan itu. Oh, mungkin dia mesti berpikir misalnya, oh mungkin karena saya sudah sudah lebih umur, sudah ada kedekatan yang lebih kuat, membuat saya merasa kehilangan. Sehingga dia bisa menerima keadaan itu. Jadi, yang pertama dia menerima secara rasional, secara emosional, paling tidak misalnya semua datang dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi kan proses dasar penerimaan itu kan penting. Semua ada waktunya. Kan dasar penerimaan itu penting. Kehilangan yang dia derita. Lalu dia mencerna proses perasaan-perasaan dan emosi-emosinya. Dan yang ketiga, yang penting juga harus dia lakukan adalah menerima situasi hidup yang baru, ya, setelah kehilangan itu, sebagai satu tugas untuk dia melanjutkan kehidupannya. Kira-kira begitu. Bukan berhenti sampai di situ. Kadang-kadang kan orang berduka seolah-olah dunia sudah berhenti di situ. Padahal kan dia harus melangkah dan dia harus menerima situasi yang baru. Ya, misalnya ketika dia menjadi seorang janda, dia harus menerima situasi yang baru. Ya, sebagai satu tugas atau panggilan atau rencana dari Tuhan untuk dia lewati. Ya.
Jadi 3 hal itu yang perlu dimiliki oleh atau perlu ya menjadi bagian dari orang yang berduka. Menerima secara rasional atau emosional, maksudnya itu harus mengakui mereka orang-orang yang mengalami kedukaan, harus mengakui bahwa kehilangan itu benar-benar telah terjadi, dan bahwa mereka mengakui dan menerimanya. Misalnya anak atau suami atau istri yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi. Mau banting-banting diri, mau bersusah paling susah sekalipun, kan dia tidak akan bisa hidup lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan dia menerima secara rasional. Ada satu kasus yang bisa dikaitkan dengan poin pertama. Seorang pendeta yang meninggal dan jemaatnya menyimpan dia sampai problem dengan polisi. Betul ya? 1 minggu kami mau doakan dia. Dia bangkit. Setelah 1 minggu, wah ini Tuhan belum jawab. 1 bulan, kan problem. Secara pemerintah dan keluarga tangga yang lain, dia sudah meninggal kok kita kayak nggak rasional gitu loh. Kita percaya mujizat. Amin. Lazarus bisa bangkit gitu. Tapi kalau yang rasional saja memang kita doakan, percaya, ya 2, 3 hari, 4 hari, ya dia sudah mesti dikuburkan. Jangan sampai ya, pemimpin kita, gembala kita, meninggal dan jemaatnya menahan untuk 3 minggu untuk berpuasa, untuk menghidupkannya lagi. Ya, kita itu harus menerima secara rasional, ya, supaya juga tidak menimbulkan masalah, ya. Jadi kalau kita jelaskan satu demi satu, coba next. Oh sorry, ini sudah tugas pastor ya. Kita jelaskan dulu yang menjadi tugas orang-orang yang berduka, apa yang mesti dia lakukan ya. Yang pertama tadi kan menerima secara rasional. Artinya kan dia harus menerima bahwa mereka harus mengakui dan menerima kehilangan tersebut. Gitu ya. Pengakuan akan apa yang benar-benar telah terjadi biasanya tidak sulit. Tetapi tidak mudah kadang-kadang untuk diakui. Ya. Harusnya kan kadang-kadang kita yang tidak mengalami kedukaan kan bingung ya. Karena sebenarnya kan mengakui itu tidak sulit seperti tadi kan. Kalau udah mati ya sudah. Kita relakan gitu loh. Karena memang semuanya juga akan mati. Tetapi memang pada faktanya orang-orang yang mengalami kedukaan itu sulit untuk mereka akui kehilangan itu. Jadi memang perlu kita memahaminya. Kalau kita mengalami kedukaan itu, paling tidak kita sudah tahu. Tetapi kalaupun orang lain yang mengalaminya, kita sudah mengerti, gitu ya, bahwa orang-orang seperti itu, orang-orang yang mengalami kedukaan itu sulit menerima realitas secara rasional maupun emosional. Ya, nah ini perlu kita sadari sebelum tentunya
melakukan satu pelayanan pastoral. Nah, poin yang kedua, mencerna perasaan-perasaan dan emosi. Apakah yang dimaksud di sini dengan perasaan-perasaan dan emosi yang problematis, yang harus ya orang-orang yang mengalami kedukaan untuk mencernanya? Yang dimaksud di sini dengan perasaan atau emosi yang demikian ialah perasaan-perasaan atau emosi yang menyulitkan kita untuk berpisah dengan kehilangan yang kita derita. Dan yang karena itu sangat memberatkan kita dalam proses kedukaan kita. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mencerna itu kita perasaan-perasaan itu kan yang menyulitkan kita untuk berpisah dengan kehilangan. Nah, itu yang dimaksud dengan mencerna proses-proses itu. Ya. Orang-orang yang berduka dapat mempunyai perasaan atau emosi problematis yang berkaitan dengan kehilangan yang ia derita. Suami atau istri atau orang tua atau anaknya yang meninggal mungkin mempunyai sifat yang tidak begitu disenangi. Nah, kadang-kadang kita menjadi satu hubungan yang seolah-olah kita merasa contoh sifat-sifat itu sangat dekat dengan kita. Nah, itu yang kita mesti benar-benar merenungkan sehingga kita bisa meninggalkan ya atau kita bisa memanage emosi-emosi dan perasaan-perasaan kita terhadap ikatan-ikatan dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggalkan kita. Ya. Makanya ada satu pelajaran di dalam Healing Movement Camp adalah melepaskan satu, katakanlah, satu ikatan dengan orang tua kita yang mungkin sangat terikat dengan kita. Jadi seperti ada satu kepahitan yang dia alami dari orang tuanya atau keluarganya. Bahkan ketika orang tua itu pergi, dia merasa ada sesuatu yang hilang dan dia sulit untuk melepaskannya. Nah, itu dia perlu mencerna kembali merenungkan ya. Kenapa saya merasakan kesulitan itu? Mungkin karena saya belum melepaskan pengampunan, mengerti terhadap orang tua. Ya, ada orang yang dia sangat kehilangan waktu kedukaan karena mungkin saya merasa bersalah pada orang ini. Dia misalnya ibu saya sebelum meninggal saya belum sempat minta maaf, ya kan? Dan orang itu sudah meninggal. Jadi dia terbawa terus, seolah-olah dirinya tidak pernah dimaafkan. Tidak pernah dimaafkan. Jadi itu menjadi satu ikatan yang akan sangat mempengaruhi kedukaannya. Nah, dia mesti mencernakan perasaan-perasaan dan emosi demikian. Dan yang ketiga, menerima situasi yang baru. Nah, ini berkaitan dengan dia mengerti apa rencana Tuhan selanjutnya atas hidupnya. Jadi dia mesti menerimanya itu. Kalau enggak, dia tidak akan mendapatkan satu kehidupan yang bisa ya keluar dari situasi kedukaan. Jadi dia mesti tahu bahwa ada tugas yang lain setelah misalnya ditinggalkan oleh misalnya papanya, contoh, yang menafkahi dia. Contoh ya, kok pergi sementara ibunya belum kerja. Ada kedukaan yang kuat. Tetapi dalam proses kedukaan itu, di akhir setelah dia menerima, dia mencernakan proses, dia harus menerima juga situasi hidup yang baru ini tanpa ayahnya. Dia mungkin harus bekerja sebelum waktunya. Dia harusnya kuliah tapi dia harus bekerja. Dia harus terima itu sebagai satu situasi yang Tuhan izinkan untuk dia alami. Dan Tuhan punya rencana ke depan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Ya,
Nah, ini penting sekali kita kuasai supaya dalam pelayanan sebagai pastor atau pelayan tim kedukaan nanti kita akan sangat efektif untuk melayani orang yang berduka. Kita bukan saja fokus kepada dia menerima, mencerna dulu masalah-masalah, keterikatan-keterikatan itu kehilangan, tetapi juga di akhir dari pelayanan-pelayanan kedukaan adalah memberikan dia pengharapan-pengharapan yang baru ke depan. Kamu mungkin bisa lakukan ini karena memang Tuhan punya tujuan kamu kepada ini. Jadi mengarahkan dia kepada tujuan-tujuan yang ke depan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Oke, saya rasa ini sudah memberikan kita gambaran situasi pengertian kedukaan dan 3 macam hal yang menjadi tugas pelayanan. Harus sama-sama bekerja sama antara orang yang mengalami kedukaan maupun pastor atau pelayan kedukaan tersebut. Nanti slide berikut itu menyangkut tugas dari pastor atau tugas dari tim pelayanan. Itu juga akan mengakar kepada 3 hal ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Menerima, mencerna, dan situasi yang baru. Akan mengakar kepada situ. Ya, nanti kita akan lihat minggu depan karena waktu sudah mepet. Coba next, buka slide berikut. Tugas pastor untuk melayani itu mengakar kepada 3 hal itu. Jadi yang tentu kita mengunjungi, menghibur mereka, mengajak mereka melakukan hal yang bermanfaat, membantu mereka dalam hal yang mereka butuhkan. Ya, itu adalah tugas kita. Yang penting saya mau sampaikan di paling dasar adalah sediakan waktu dan perhatian. Jangan main-main dengan pelayanan kedukaan. Ketika pelayan jemaat-jemaat kita semakin besar, kita mesti mencari cara untuk tetap memiliki waktu dan perhatian kepada orang. Kalau ini sudah nggak ada, kita sudah nggak akan bisa bicara tentang teori yang lain. Karena teori yang lain tentu akan berdasar kepada ini. Kita punya waktu, kita memberikan perhatian. Contoh misalnya kita mengunjungi mereka. Nah ini kalau kita sudah nggak punya waktu mengunjungi, ya sudah. Kita sudah nggak bisa ngomong lagi ya. Puji Tuhan memang sekarang ada teknologi lewat handphone. Jadi yang pertama-tama orang merasa waktu dan perhatian, pertama kita kunjungi lewat telepon. Sampaikan empati kita dan kita akan melakukan pelayanan berikutnya. Ya. Ngajak mereka untuk melakukan hal yang bermanfaat, membantu mereka membutuhkan, ya. Lebih konkret lagi, membantu mereka dalam perenungan-perenungan, lakukan percakapan-percakapan yang membantu untuk orang-orang yang berduka bisa terhibur dan melewati saat-saat kedukaan itu. Coba next. Slide-nya, slide berikutnya. Nah, tugas pastor kepada orang berduka, coba mengakar kepada 3. Ya, menciptakan suatu situasi di mana orang berduka menerima, kan tadi, menciptakan situasi di mana orang dapat mencerna perasaan mereka, dan ketiga, menciptakan suatu situasi di mana orang berduka belajar hidup dalam situasi yang baru. Ya, cara-caranya nanti kita akan lihat minggu depan. Ya, sekalian kita diskusikan tentang apa syarat-syarat percakapan yang membantu. Oke, berakar pada 3 ini. Jadi memang tugas pelayan seperti konseling, pastoral konseling ya, menciptakan situasi. Karena untuk melepas dari kedukaan kan itu tanggung jawab orang yang berduka itu. Ya, kalau dia mau tetap mau merenung, bersedih ya, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita mesti menciptakan situasi-situasi supaya orang itu bisa menerima, bisa mencerna, dan bisa hidup dengan tujuan yang baru setelah mengalami kedukaan. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Tinggal 15 menit, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, ilmu-ilmu yang praktis penting untuk kita catat tentang pelayanan-pelayanan kedukaan yang mungkin tidak termuat dalam teori ini.
tapi secara praktis pelayanan kedukaan kita perlu catat supaya nanti kita praktekkan di luar. Waktu kita menghadapi pelayanan yang real dalam pastoral, biasanya teori maksudnya bukan tidak berlaku, tetapi praktikal yang paling utama. Misalnya orang yang berduka, pertama-tama waktu dia menghubungi, Pak, saudara saya meninggal. Nah, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan lebih dulu, ya kan? Pelayanan pastoral, ya misalnya, mengunjungi dia, berdoa dulu bagi kehilangan dia, kemudian mungkin siapkan masalah keuangan, dia mesti atur ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, ya kan? Setelah itu barulah melihat kondisinya dia, kalau dia bisa cepat pulih ya biarkan dia keluar dari kedukaan itu. Tetapi ada yang sangat bersedih, nah kita harus bantu situasi seperti tadi ya, dia bisa menerima kenyataannya, dia bisa mencerna perasaan-perasaannya, dan yang ketiga dia bisa menyadari hidup yang baru, Tuhan punya rencana yang baru. Oke. Sampai di situ dulu materinya ya malam ini. Ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita akan ketemu minggu depan ya. Oke, untuk kelas pengganti yang saya kemarin, nanti kita akan cari di bulan Maret ya. Kita akan cari hari yang pas. Kira-kira kelas ini tolong diskusikan dulu ya. Kalau saya lebih fleksibel karena kan saya satu orang saja. Kalian yang banyak. Jadi kalian coba diskusikan hari apa, jam berapa untuk kelas pengganti kita. Oke ya. Saya rasa itu saja. Saya persilakan kalau bisa mengakhiri pertemuan kita. Oh ya, saya absensi dulu. Saya mau tanya dulu. Semua hadir di sini? Kelas kita? Pak Dery nggak hadir. Dery Wiranto tidak hadir, Pak. Satu Dery orang. Wiranto. Itu Iya. saja yang tidak hadir, biar saya catat. Tadi izin Pak, ada pelayanan. Siapa? Iya, Pak Dery izin ada pelayanan jadi nggak hadir. Oke, baik. Pak Dery aja ya. Iya. Baik, saya persilakan doa untuk menutup pertemuan malam hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Waika, Pak Roman, kita dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap materi malam hari ini yang sudah boleh kami tangkap Tuhan, yang sudah boleh kami terima Tuhan, biar setiap materi demi materi Bapak itu dapat kami aplikasi Tuhan, khususnya di dalam keadaan berduka, apa yang harus kami lakukan dalam pelayanan kami Bapak, biarlah setiap penghiburan yang dilakukan Bapak itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi sumber hal yang baru bagi keluarga yang ditinggalkan, dan mereka dapat merasakan buah kasih Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap materi yang Tuhan sampaikan tidak pernah akan belajar sia-sia Bapak, tapi kami akan terapkan dalam kehidupan kami, dan kami akan dapat menjadi berkat-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapak, kau berkati hamba-Mu, Waika Tuhan, biar Tuhan bersama ramakan hikmat yang baru, pengurapan yang baru Tuhan, anggur yang baru terus Engkau curahkan ya Bapak, biarlah apa yang telah dibilang oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi wawasan yang baru, pengetahuan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan chapel Bapak, dan teman-teman yang akan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Tuhan memberkati, menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Royke, makasih Ya, terima kasih ya, Pak Tuhan Royke. berkati ya. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih.